Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai pada hadis yang pertama dalam bab atau pada bab ke-14 tentang tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan, atau urutan hadis nomor 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atun qala man hadihi, qalat hadihi fulanatun tudhkaru min salatiha, qala mah alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi mata wa ma sahibuhu alaihi, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya atau ke rumah Aisyah. Saat itu ada seorang perempuan. Beliau bertanya, siapakah wanita ini? Aisyah menjawab, ini adalah fulanah. Lalu Aisyah menyebutkan bahwa wanita tersebut banyak melakukan sholat dan ibadah yang lain. Rasulullah bersabda, jangan begitu, lakukan sekuatmu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kamu bosan. Artinya, hendaklah kamu tidak berlebihan dalam melakukan ibadah agar tidak cepat bosan. Ketaatan yang paling disenangi Allah adalah yang dilakukan dengan rutin. Muttafaqun alaih. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, beribadah secara berlebihan tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kejenuhan. Apa ada toh Pak? Ya, kalau disampaikan Rasulullah berarti ada. Ya, misalkan semua sholat sunnah dilakukan, ya. Sholat dalam satu hari itu ada sholat yang jelas kan, rawatib 5 waktu ya, sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, dan sesudah isya 2. Itu yang rawatib, yang sangat dianjurkan. Kalau lebih banyak lagi, nanti syukrul wudhu ada dalam sehari itu, ya. Kemudian nanti sholat-sholat yang lain
yang istilahnya semua dilakukan. Syukrul wudu berarti 5 kali ya, kalau itu setiap wudu ya. Kemudian nanti bahkan ada sholat tasbih misalkan ya, sampai itu ya, lama ya. Karena apa? Karena kita bertasbihnya banyak, itu dilakukan setiap hari. Padahal kata Rasulullah ya minimal 1 tahun sekali. Kalau tidak seperti itu ya minimal sepanjang hidup 1 kali ya. Silahkan biar kita tahu, namun tidak berlebihan, tidak sehingga sampai nanti waktunya hanya untuk beribadah. Apa tidak baik? Kata Rasulullah itu bahwa jangan sampai ya kita berlebihan dalam melakukan ibadah, setelah itu bosan. Nah, inilah yang tidak diharapkan. Pelajaran yang kedua, kebaikan yang paling besar pahalanya adalah yang dilakukan secara kontinu, meskipun kuantitasnya kecil daripada besar, namun dilakukan hanya sekali atau 2 kali. Maka menjaga rutinitas. Seperti kita bismillah bareng-bareng ibu bapak, ngaji hanya 10 menit ini, 10 menit aja masih ada pengantarnya ya, 7 menit lah begitu ya, setiap hari. Alhamdulillah lumayan dah ya. Silahkan yang lain, saya hanya membacakan setiap hari 1 hadis. Mau nambah lagi silahkan ya. Namun jangan sampai yang pokok hilang. Jangan sampai yang menjadi rutin ini hilang. Karena sesuatu yang rutin itulah kekuatan kehidupan. Saya sering matur itu. Hidup kita itu karena kita bernafas secara rutin. Nafas itu nggak usah panjang-panjang ya. Nafas itu pendek-pendek dan standar saja. Justru ketika nafas kita panjang-panjang, itu sudah pertanda bahwa siapapun mereka berarti sudah tidak akan hidup lagi. Coba begitu ya. Sekali lagi, kebaikan itu dulu sudah pada hadis yang sebelumnya juga disampaikan, ketika kita telah istiqomah dalam kebaikan, maka saat kita tidak melakukan kebaikan itu karena adanya udzur, maka kita tetap ditulis mendapat kebaikan. Loh, mengapa kok seperti itu? Iya, Allah Maha mengetahui seseorang itu yang telah rutin melakukan kegiatan baiknya itu, dan sesuatu saat ia tidak melakukan karena ada udzur, maka tetap dinilai karena apa? Kalau tidak ada udzur, orang tersebut tetap akan melakukan. Nah, inilah sebenarnya nanti akan banyak hikmah-hikmah mengapa kita itu menjaga jangan berlebihan. Bahkan dalam ibadah pun juga kita dilarang berlebihan. Pelajaran yang ketiga, kebaikan yang dilakukan secara kontinu membuktikan sikap mendekatkan diri kepada Allah dan ikhlasnya apa yang kita lakukan. Kalau nggak ikhlas nggak akan bisa istiqomah. Maka pastikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menjaga kebaikan kita secara kontinu, secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Misal ibu bapak setiap hari membaca 2 lembar Al-Quran, monggo 3 lembar. Kalau dulu di dusun-dusun itu karena lebih akrabnya dengan surah Yasin, pokoknya ba'da maghrib dibaca surat Yasin. Silahkan
Yang penting istiqomahnya ini. Istiqomahnya ini. Ya, nilai istiqomah kemudian tidak berlebihan. Karena apa? Jangkanya panjang, tidak hanya sehari 2 hari. Sedikit kali banyak, kali terus menerus, itu jauh lebih disenangi oleh Allah daripada banyak. Namun setelah itu ia berhenti. Pelajaran yang keempat, yang terakhir, mencukupi kebutuhan diri kita meskipun dalam hal-hal yang mubah akan mendapat pahala ketika diniatkan untuk menambah daya tahan tubuh dalam beribadah dan berbuat baik. Kita makan, teruskan tambah susu, tambah madu, tambah kurma, silahkan boleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan tenaga yang lebih baik. Ketika tenaga itu sudah kita dapatkan, kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Terlebih sebentar lagi kita akan puasa. Pastikan dalam keadaan dan pada saat puasa itu stamina kita senantiasa baik, bahkan lebih baik. Karena apa? Karena aktivitas kita juga semakin banyak. Ngaji kita, baca Quran kita, telaah kita, ya, sedekah kita, perjuangan kita, dan seterusnya. Harapannya selama Ramadan kita mempunyai prestasi yang lebih baik dari hari biasa. Monggo kita persiapkan dengan baik. Intinya jangan berlebihan, namun bukan berarti kita kemudian ngepres sedikit saja, tidak. Artinya kita ngukur sendiri, ya. Maka ikutilah yang pokok-pokok, sholat wajib, sholat sunat rawatib, sholat sunat malam, ya. Malam kalau memang ya 2 rakaat saja, namun aktif, namun rutin, ya. Duha minimal 2 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting rutin. Ya, ini hadis yang pertama. Semoga Allah merahmati kita, menguatkan kita untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.